Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di obrolan batas. Bukan cerita horor, bukan juga cerita cinta, tapi ini cerita tentang kita di batas kolam. Nah, ini di batas kolam nih teman-teman. Kolam Bukan di batas batas desa. negeri. Jadi bisa dilihat ini kolam dan ini juga kolam. Jadi insya Allah hari ini kita akan ngobrol bersama seorang penggiat pertanian dan perikanan. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Eh, Bersama saya saat ini Mas Bandi. Apa kabar Mas Bandi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini salah seorang penggiat perikanan dan pertanian di daerah yang termasuk dulunya wilayah transmigrasi di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, dan saat ini dalam upaya pemekaran menjadi desa mandiri, Desa Parikladi, gitu ya Iya, Mas Bandi. insya Allah. Insya Allah, nah, Dalam mudah-mudahan waktu dekat ini, mudah-mudahan. mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran agar eh, Desa Parikladi segera bisa terwujud. Nah, beliau ini yang saya kenal, jadi sebelumnya itu semenjak remaja ya, Iya, itu berpetualang ke berpetualang ke beberapa beberapa daerah, daerah. Jadi terutama perbatasan yang sering. perbatasan itu ya. Nah, paling sering perbatasan. Jadi kalau perbatasan itu di mana saja tuh Mas? Entikong, Entikong, Badau, Badau, terus dekat lagi dengan apa namanya itu, Lubu Antu. Lubu Antu tuh Itu paling kabupaten. dekat Kabupaten Sanggau, Kak. Kabupaten Kabupaten apa? Sanggau. Nah, paling Oh, dekat dengan Malaysia hanya sekitar 2 jam. 2 jam dari Iya, Malaysia dari yang tempat saya kerja ke ke Malaysia 2 Malaysia jam. 2 jam. Jadi obrolan batas kita juga obrolan kolam ini kan terkait dengan orang yang juga pernah beraktivitas di daerah perbatasan. Nah, eh, jadi sudah berapa tahun tuh dimulai dari awal memutuskan diri untuk dapat dikatakan merantau ya ke Sekitar beberapa tiga daerah tahunan dari awal. dari awal. Dari pokoknya mulai ke kolam 3 tahunan ini. Oh, jadi beraktivitas di pertanian dan Iya, perikanan ini 3 tahun. 3 tahun. Nah, tapi dari awal merantau itu, ingat nggak tahun berapa? Tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2000. Soalnya Tahun pas 2000 tahun ya? baru tahun 2000 itu saya masih merantau waktu itu. Berarti Masih di perantauan. tahun 2000 itu memutuskan untuk Iya, menjalankan atau mengerjakan amanah di beberapa daerah ya. beberapa daerah. Insya Allah. Jadi 3 tahun yang lalu berarti sekitar 2018 atau Ya, 2017. 2017 2017. masih. Masih ya, jadi dari tahun 2000 sampai 2017. Saya istilahnya merantau sambil melihat potensi gimana sih, apa sih yang harus saya lakukan di desa saya ini, Mm-mm. kan gitu. Jadi makanya saya akan cetuskan, karena istilahnya di desa ini udah dipandang oleh pemerintah daerah karena akan dibikin daerah wisata. Mm-mm. Jadi daerah Parikladi ini sudah ditunjuk sebagai dari pemerintah akan dijadikan desa wisata. Jadi makanya saya akan kelola sebisa saya dan semampu saya, gimana caranya agar desa ini bisa maju, terutama untuk para pemuda, untuk warga, dan bahkan untuk seluruh masyarakat. Oh, jadi akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung Ke kampung halaman. halaman. Itu alasannya itu tadi ya. Iya. Soalnya Jadi selama ini kan kita kerja di luar hanya, ya bukan sih istilahnya menyesal, tapi dengan alhamdulillah dengan saya kerja di sana, saya mendapat ilmu dari daerah-daerah itu. Saya akan coba serap ilmu-ilmu dari daerah dan saya akan terapkan di daerah kita ini. Masya Allah. Jadi hikmahnya merantau itu untuk mendapatkan Iya, pengalaman yang akhirnya bermanfaat nih ya. mudah-mudahan insya Allah. Bermanfaat Insya Allah. Jadi kalau dilihat kabupatennya pun Sambas pernah juga ya. Pernah ya? Alhamdulillah. Sambas, Mempawah, Udah. Mempawah, Sambas, Kembangkayang, Bengkayang, Sanggau, Sanggau, Landa, Landa, udah alhamdulillah. Kaposuluh. Kaposulu yang paling lama. Paling lama Paling Kaposuluh. lama Kaposulu. Masya Allah. Kaposuluh, kemudian Ketapang, Ketapang alhamdulillah sudah sampai juga. Kayung Utara, Kayong Utara sudah juga sama alhamdulillah. juga. Kemudian Skadau, Sekadau
Itu awal pertama kali saya merantau. Awal pertama merantau. Itu Merantau. sempat istilahnya sampai setengah tahun juga, 6 bulanan. Masya Allah. Kemudian Sintang, Sintang alhamdulillah di alhamdulillah perkebunannya. di perkebunan. Heeh. Melawi, Melawi Nangapino, Nangapino itu di kawasan-kawasan proyek jalan. proyek jalan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi berarti semua kabupaten ya? Insya Allah hanya Jadi di ada. Kalimantan Barat. Nah, insya Jadi Allah udah. kota Pontianak Kota Pontianaknya pun sudah. sudah. juga. Jadi kabupaten kota di Kalimantan Barat pernah di ini ya, Pernah di dikelilingi, berarti kelilingi. walaupun hanya sebentar, walaupun Hmm. hanya 2 bulan, 3 bulan, insya Allah udah. Masya Allah. Jadi memang ada amanah di situ dan harus sebagai ibaratnya budi tanggung jawab memang harus diselesaikan amanah-amanah Iya. itu ya. Jadi kalau dilihat nih perjalanan panjang itu kan dari 2020 2010 2000 Oh, tahun 2000. 2000 Mulai tahun sampai 2000. sekitar 2017-an gitu kan. 2017, 2019, 2019. Nah, pengalamannya insya Allah banyak, hikmahnya juga insya Allah banyak Mudah-mudahan. juga. Amin, amin. Pelajaran kehidupan yang Iya. dapat ya. Itulah mudah-mudahan untuk bisa menginspirasi istilahnya dari untuk pemuda-pemudanya sekarang ini yang saya lihat sangat-sangat miris sekali, yang hanya dengan mengandalkan motor barwil itu nggak ada gunanya, saya pikir kayak gitu. Apalagi hanya dengan hasil meminta dari orang tua, bukan jadi payah mereka sendiri. Itu yang sangat saya miris dengan pemuda-pemuda sekarang. Makanya dari itu saya akan coba istilahnya bangkitkan di perkampungan Perkeladi ini, mudahan betul-betul bisa dari pihak pemerintahan, bahwa desa Perkeladi ini akan dijadikan desa wisata. Dan saya akan mencoba di sini karena terkait di desa kita ini orang banyak menanam sayur, menanam padi. Saya akan kaitkan itu semua. Jadi dari istilahnya perikanan, pertanian, perkebunan, saya akan coba gabungkan menjadi satu. Itu boleh dikatakan yang dinamakan hortikultura tadi. Jadi di situ ada ikan, ada sayur, dan juga ada padinya. Jadi nanti pada orang datang, dia akan memetik sayur yang segar, ikan yang segar. Jadi semuanya insya Allah yang fresh gitu ya. Iya. Jadi sayur dapat yang segar, ikan juga dapat yang segar gitu kan. Iya. Jadi semuanya terintegrasi ya. Ya. Jadi terhubung gitu antara perikanan dan pertanian. Jadi benar-benar dimanfaatkan lahannya secara maksimal. Iya. Gitu ya. Dan itu secara ekonomi nih, kalau kita lihat secara ekonomi itu punya dampak nggak? Maksudnya dilihat dari hasil gitu. Insya Allah malah menambah. Menambah ya. Nah, sekarang misalnya di pertanian, misalnya ada kegagalan, otomatis di perikanannya kan enggak. Nah, misalnya di perikanan tadi ada mengalami kegagalan, mudah-mudahan di pertaniannya kan enggak. Jadi secara ekonomi itu bermanfaat bagi petani yang mengintegrasikan atau menghubungkan dengan perikanan ya. Iya. Jadi Bisa menambah penghasilan mereka, itulah yang pasti. Jadi kalaupun hasil pertanian kemudian gagal, nanti insya Allah hasil pertaniannya, hasil perikanannya bisa menutupi. Nah kemudian kalau mau merintis nih, kalau pengalaman ini bibitnya itu awalnya apakah memijah sendiri atau beli dulu? Awalnya beli dulu. Nah, beli dari suplai kawan, terus kami itu sistemnya kayak bikin sesuatu kelompok ya, karena daripada ngumpul-ngumpul gitu kan, ngobrol-ngobrol begini, terus kawan tertarik, coba yuk kita mijahkan sendiri. Nah dari situlah awal mulanya kita sama-sama belajar, tidak ada yang saling pandai, tidak ada di situ, sama-sama belajar cara mijahkan, cara sampai pendederan hingga ke pembesaran. Disitulah mulai awalnya. Jadi awalnya dari ibaratnya itu dari komunitas gitu ya, Iya. kumpul-kumpul, akhirnya belajar bersama untuk memijahkan sendiri. Iya. Jadi awalnya bibitnya itu belilah ibaratnya. Beli, gitu ya. awalnya beli. Terus ikan pertama yang dibudidaya apa? Kita mencari yang putarannya cepat, yaitu lele. Ikan lele ya. Lele. Kalau lele kan putarannya lebih cepat, lebih hanya 3 bulan, sebelum 3 bulan udah panen. Dengan pakan yang rutin, pokoknya istilahnya disesuaikan lah dengan ikan tadi. Misalnya 1 hari 2 kali, 3 kali.
Jadi kalau kita mau istilahnya panennya cepat, kita bisa ambil ke 3 kali panen. Oh, Apa 3 kali pemakanan, 3 kali pemberian pakan. makan, kemudian panennya bisa lebih Bisa, cepat. bisa lebih cepat. Cuman tingkat resiko atau kegagalan lele, maksudnya apakah ikan lele itu lebih bertahan hidup? Lebih bertahan hidup dibanding dari nila. Soalnya dari semua jenis komunitas ikan udah kami coba semua. Dari lele, nila, paten, gurame. Itu yang paling cepat dan istilahnya putarannya bisa dan untuk ketahanan untuk daerah sini hanya di lele. Lele. Nah, tempat kita ini. Jadi lele istilahnya dari sisi ketahanan untuk ikannya memang lebih kuat dari Iya, ikan lain-lainnya. dari ikan lain. Tapi tetap juga berikhtiar untuk membudidaya ikan lainnya ya. Insya Allah. Seperti yang disampaikan tadi Nah. apa? Gurame, Gurame, paten, paten, bawal, bawal, nila. nila. Jadi itu dari pemeliharaannya. Iya. Kemudian dari pasaran. Nah, Dari pemasaran dari pasaran mana tuh yang lebih memiliki Potensi pasar-pasar kuat. yang lebih kuat? alhamdulillah lele untuk saat ini. Lele. Lele. Dari awal memang saya pelihara itu lele yang istilahnya peminatnya lebih besar dibanding ikan-ikan lain. Dan Iya. paten yang pasti paten lele. Tapi itulah untuk paten jangka waktu kita harus 6 bulan. Dari awal sampai Dari panen. awal sampai panen 6 bulan pemeliharaan. Kalau gurame Gurame pakai tahun. Tahun? 1 tahun minimal baru bisa kita jual. nila Nila kurang lebih 5 bulanan. kalau bawal Bawal juga sama tuh kurang lebih, soalnya kurang cocok juga wilayah kita ini boleh bawal. jadi memang lele itu potensi pasarnya lebih besar, Lebih besar, pemeliharaannya lebih singkat, jadi secara ekonomi ekonominya perputarannya lebih cepat. lebih cepat. Hmm. Iya. Tapi ibaratnya gurame dan lainnya tadi tetap dipelihara. Tetap. Jadi untuk melengkapi saling istilahnya mungkin di antara kita di sini ini ada yang tidak mengonsumsi lele, entah di bidang hal apa kita tidak tahu. Tapi kita akan coba istilahnya mencukupi semuanya lah. Yang tidak akan doyan lele akan kita olah, entah menjadi kerupuk, entah menjadi ikan lele asap. Nah disitulah nanti orang yang pertama awal punya nggak doyan lele, kita akan coba. Nah di situ kami udah mulai mencoba. Ada suatu kelompok yang sudah mencoba apa namanya itu kerupuk lele. Kerupuk lele. Hmm. Jadi hasil olahan dari lele. Hasil dari lele itu jadi semuanya diolah, dari tulang-tulangnya apa segala macamnya itu udah ada yang mengelola. Jadi produknya sudah ada sekarang. Udah ada kawan yang di ujung sana, satu kelompok, dia coba mengelola itu, dan alhamdulillah kemarin kedatangan Bapak Bupati itu mereka sangat tertarik dari hasil itu tadi, yang terutama lele asap. Lele asap. Nah, lele asap yang digemari oleh mereka. Jadi selain memang produk ikannya sendiri dijual, produk olahannya juga memang sekarang sedang diikhtiarkan untuk digalakkan ya. Sedang akan digalakkan. Kerupuk lele, kemudian ikan asap lele. Ikan asap lele. Masya Allah. Jadi kalau dilihat memang potensinya besar ya untuk saat Insya Allah. ini. Insya Allah. Saya sementara ini akan coba menambah jenis ikan lagi, yaitu ikan alam yang ada di sini, kayak ikan gabus, ikan betok, yang dikatakan oleh anak ikan papuyu. Nah, ikan papuyu itu terkenal di daerah Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Itu lebih dan ikan gabus tadi yang lebih banyak peminatnya juga. Gabus tuh harganya tinggi. Untuk ikan hias juga Wid. Bukan, kalau itu ikan maru. Oh, ikan maru. Nah, kalau gabus itu kan konsumsi. Oh, ikan konsumsi. Oh, beda antara kan ada yang mirip ikan hias tapi mirip ikan gabus. Ya, itu bukan ikan gabus yang biasa bukan, dikonsumsi ya? Bukan. Oh, bukan. Itu kan bukan ikan konsumsi. Jadi memang mirip. Iya, memang mirip. Kalau ikan gabus dulu pernah saya mencobanya waktu saya masih merantau dulu. Nah, itu di sambilan sih untuk di rumah tuh. Saya coba pelihara di kolam terpal. Itu dalam usia jangka waktu kurang lebih 6 bulanan. Alhamdulillah udah bisa jual. Dan harga jual ikan tersebut pengepul ngambil ke rumah itu udah harganya udah 30. Ngambil ke rumah 1 kilo. 1 kilonya. Jadi apalagi kalau kita ini bisa masarkan ke sana gitu, ataupun langsung ke konsumennya. Soalnya pernah ada nanya di pasar Sungai Raya dekat Sudarso itu harganya sampai 70.000.
sampai 70.000. Iya, soalnya ikan gabus itu kan juga tinggi proteinnya, Iya, tinggi proteinnya dan banyak manfaatnya banyak sekali kan. manfaat. Kemudian untuk yang biasanya sih katanya itu yang Habis habis operasi. operasi atau ada luka gitu kan, pemulihannya Iya. membantu pemulihan yang lebih cepat ya. Nah, kalau tadi kan katanya mau ada rencana bantuan ya, seperti Ya, sejenis bantuan dari pemerintah. mudah-mudahan. Rencana Dari- bantuannya dari bentuk apa? mungkin kalau mereka sih yang udah dilaksanakan oleh pemerintah itu hanya bibit, media pemeliharaan, pakan gitu ya. Jadi kalau dibantu bibit, media pemeliharaan sama pakan itu sangat membantu juga ya. Sangat membantu. Sangat membantu. Soalnya di sini nih yang jadi kendala untuk kami yang petani ini itu hanya di pakan. Alhamdulillah kalau bibit kita kan bisa bikin sendiri, bisa cetak sendiri. Cuman yang belum ada diperlukan tuh ada yang namanya CPIB. CPIB itu asal usul ikan ataupun surat dari ikan sendiri itu kan harus mempunyai surat supaya nanti hasil dari anak-anak ikan tuh bisa memasar ke seluruh, ibaratnya seluruh Indonesia sih gitu, bisa diakui gitu. Jadi CPIB itu ibaratnya Asal usul ikan. asal usul ikan. Kalau kita manusia ini ibaratnya aktenya. Akte. Jadi riwayat hidup ya. Riwayat hidupnya ikan gitu ya. Iya. Ini penting berarti ya. Penting, sangat penting itu. Jadi- Karena kalau kita sebagai petani yang kami kalau hanya sekedar pelihara suka-suka, memang kita tidak perlu kayak itu. Tapi kalau yang kayak orang dinas itu, yang harus diperlukan itu. Masalahnya yang takutnya nanti ikan jenis apa yang dipelihara nih Pak? Lele kan banyak jenis juga. Lele jumbo, sangkuriang, mutiara. Itu alhamdulillah kita udah pelihara semua dan kita akan coba teliti nanti itu kan ikan mana yang lebih berpotensi, yang lebih cepat tahan dengan penyakit untuk daerah Parikladi ini. Oh, jadinya ibaratnya asal usul ikan tadi selain misalkan untuk data yang valid gitu kan, itu juga akan bermanfaat untuk kepentingan berikutnya. Iya. Oh, ternyata ikan lele jenis ini tuh tahan nih di Tahan Parikladi. di Parikladi, jenis air ini, jenis penyakit ini tahan gitu. Jadi ibaratnya kalau sudah menseriusi untuk budidaya ikan ya harus mengikuti langkah itu ya. Iya. Jadi ya itu positif juga tuh bagi petani sebagai pembudidaya ikan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti bantuan dari pemerintah terkait dengan itu bisa terrealisasi ya, insya Allah ya. Insya Jadi Allah. targetnya tahun ini, akhir tahun ini atau tahun 2022? Rencana sih tahun 2022 ini rencananya, tapi Jangan. tidak tahu lah Jangan, untuk sama. kedepannya ini. Soalnya alhamdulillah kita juga digabung juga direkrut sebagai desa mitra Oh. di daerah sini nih. Desa mitra dari sekolahan SUPM. SPM. Nah, jadi kita diambil dari SUPM itu sebagai desa mitra yang nantinya seandainya desa pendidikan SUPM itu di sini nanti dari daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan segala macamnya, mereka tuh akan apa namanya itu studi banding di daerah kita ini di Parikladi, sekaligus sebagai desa untuk percontohan. Ya, rencananya seperti itu. Jadi makanya sekarang SUPM istilahnya memang mengajak kami sebagai desa mitra. Iya. Jadi berkolaborasi untuk inilah ya, tumbuh bersama gitu kan. Karena dalam proses ini kan tidak bisa sendiri juga. Tidak bisa. Kalau tadi lihat dari ceritanya Mas Bandi itu kan dimulai dari belajar bagaimana pemijahan, itu juga belajar bersama gitu. Belajar bersama. Tentunya dalam proses pembudidayaan ikan ada penyakit yang akan ditemukan. Iya, di situ Dan banyak sekali. solusinya seperti apa? Dari air, pH air yang selalu turun. Terus gimana jenis air yang bagus untuk ikan itu, kita juga harus pelajari di situ. Jadi memang benar ada pepatah, di situ air, di situ ada ikan. Tapi tidak juga semua air itu bisa dihidupi oleh ikan. Jadi tidak semua ikan bisa hidup di situ gitu ya. Tidak bisa hidup di situ. Dan juga ada jenisnya ikan dan gitu. Jadi kalau dilihat pengalaman ya dari ikan lele maupun ikan mujair dan yang lainnya, nila, bawal, itu penyakit yang sering dialami itu apa? Di nila. Nila. Yang kita belum ketemukan sekarang sih di nila. Kalau untuk lele alhamdulillah kita udah bisa mulai mengatasi masing-masing sekarang, yang dari obat yang pabrikan sampai yang obat alami kita udah coba semuanya, alhamdulillah
udah teratasi. Yang untuk nila kita yang belum bisa atasi, yaitu kendalanya di air. Hmm, itu pH-nya tidak sesuai atau apa ya? Penurunan pH yang drastis dan istilahnya kekurangan oksigen. Oh, jadi nggak bisa Nah, belum, dibuat soalnya itu stabil, nggak bisa? nggak bisa, itu karena alam. Alam. Karena pengaruh alam, kita istilahnya memang belum kita stabilkan dan akan kita carikan solusi. Entah nanti kita bikin suatu bak yang besar Mm-mm. supaya ikan nila tuh gimana istilahnya cocok dengan daerah itu, Mm-mm. dibikin seolah-olah itu alam gitu. Iya, jadi ada rekayasa Iya. yang kemudian ikan nila bisa hidup di air itu ya. Mm-mm. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi kan hal-hal kayak gini kan butuh pengalaman ya. Iya. Dan kalau satu orang yang memikirkan mungkin pusing juga gitu. Tapi kalau teman-teman kan, oh coba saling bertukar sharing, pikiran, iya. saling sharing, punya ide baru gitu ya. Kadang saya memang sharingnya di daerah luar, Mm-mm. cuman saya bilang dengan mereka untuk daerah Jawa terutama ya, kadang mereka kawan-kawan itu yang di daerah Jawa, mereka kadang mempunyai usul, coba Pak seperti ini. Nah, tapi saya bilang karena daerah kita nih, tempat kami otomatis di khususnya di wilayah Kakap ini itu pasang surut, tidak bisa Pak kita samakan dengan daerah Jawa Mm-mm. yang hanya istilahnya air itu hanya selalu datang. Mereka kan irigasi, sedangkan kita datanya air pasang surut. Air pasang surut. Iya, benar. Memang sih sangat sulit kita ngatasi air yang seperti di Kakap ini, yang pasang surut ini. Terutama misalnya kita dalam kolam, kita harus selalu memainkan mesin. Dalam seandainya kita pakai mesin, otomatis biaya tuh bertambah lagi, kan gitu. Oh, jadi itu salah satu kendala kondisi di sini ya. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan terus ibaratnya itu melakukan pembudidayaan, insya Allah, Insya Allah. kan ketemu solusinya ya. Insya Allah Dan seperti itu. rencana untuk solusi yang pertama yang saya akan coba, saya akan mencoba baling-baling. Baling-baling ya. Kita menggunakan tenaga udara. Mm-mm. Saya akan coba putarkan air itu sehingga air itu akan berputar sirkulasi terus tanpa menggunakan mesin. Oh, jadi Yang berarti akan kami coba, cuman ya masih lagi tergantung di biaya. Biaya. Soalnya biar gimana pun seperti itu harus pakai biaya. ya. Dan ibaratnya itu bagian dari inovasi ya. Iya. Inovasi dan kita sesuaikan juga dengan kondisi alam. Soal seperti itu. Nah, itu kan udah dari pembibitan, proses, kemudian tadi juga sudah sedikit menyinggung terkait dengan pemasaran dan lele pangsa pasarnya lebih menjanjikan ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian kalau pemasarannya sendiri langsung diantar ke pasar atau ada pesanan-pesanan dari konsumen gitu? Alhamdulillah yang saya alami sekarang ini untuk rumah makan Ya. ada 5 rumah makan dan satu orangnya itu membutuhkan dalam perharinya paling minimnya 5 kilo. Minimnya 5 kilo. Nah, jadi kalau 5 rumah makan berarti 25 kilo. 25 kilo. Tiap hari itu Pak. Tiap hari. Tiap hari. Masya Allah. Dan untuk pasar yang sementara ini sudah dua itu permintaan mereka tuh, kalau yang misalnya rutin boleh dikatakan rutin lah, kalau untuk satu minggunya itu tetap dari 300 kilo lebih dari 300 kilo satu orangnya. Nah, jadi kalau 2 orang itu sekitar 600-an kilo itu per satu minggunya. Jadi kalau misalnya 600 kilo misalnya aku antar satu minggunya tuh berarti kan setidaknya kan 100 atau 50 paling minimnya sekali antar. Iya. Jadi kalau dilihat dari itu terpenuhi nggak tuh? Alhamdulillah sih Terpenuhi ada ya? yang terpenuhi, cuman sementara ini untuk waktu-waktu ini kami kesusahan di ikan lele. Nah, bahkan saya pernah sampai ambil di daerah agak jauh dari kita. Kalau untuk memenuhi itu semua untuk wilayah Parikladi ini belum mencukupi. Berarti kalau melihat itu ini potensi yang menjanjikan ya dari sebenarnya, cuman dari warga kata Parikladi. Istilahnya memang sih karena istilah di sini belum ada yang rasa tertarik ke bidang perikanan ini, belum begitu banyak, hanya 1-2 orang. Maka dari itu saya akan mencoba menunjukkan ke mereka gimana sih orang pelihara ikan ini dapatnya apa. Itu yang akan saya tunjukkan ke mereka. Dengan modal yang kecil kita mendapat hasil yang besar. Masya Allah. Nah begitu. Jadi mudah-mudahan kalau istilahnya diizinkan oleh yang kuasa tadi kan, masih diberi kesehatan, insya Allah itu akan tetap saya teruskan supaya istilahnya bisa menunjang
ya untuk pemuda-pemudanya lah yang pastinya, Mm-mm. yang mereka tidak ada pekerjaan bisa menjadi punya pekerjaan, bahkan bisa menjadi bos untuk diri sendiri, Diri sendiri ya. bahkan Benar. untuk bos orang lain kan gitu. Mm-mm. Karena terkait dengan wirausaha ini kan kita harus belajar dari pengalaman juga ya. Iya, Jadi belajar dari pengalaman tentunya pastinya akan ada masalah dan insya Allah akan ada solusinya juga gitu iya, kan. Nah berarti kan tadi itu dari potensi pasar juga sudah ada. sudah, alhamdulillah udah Terkadang terbuka. untuk memenuhinya sampai harus cari dari luar Parikladi gitu kan. Nah mudah-mudahan lah nanti untuk yang muda-muda mungkin ya, Iya, untuk bisa bergerak bersama membudidayakan ikan. Jadi insya Allah teman-teman di budidaya ikan yang dikelola Mas Bandi ini insya Allah kualitasnya insya Allah, terjaga. insya Allah. Insya Allah seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman ini kan udah punya pelanggan nih, Iya, tapi akan mau menerima pelanggan baru ya kalau insya ada Allah, gitu, insya Allah ya. mudah-mudahan mencukupi. Jadi kalau teman-teman nanti berminat gitu kan, mungkin ada yang punya rumah makan terkait dengan ada menu makanannya berupa ikan gitu kan, nanti mungkin bisa dihubungi Mas Bandi. Nanti mungkin di deskripsi channel ini, di konten ini akan saya tuliskan nomor HP-nya. Kemudian juga nanti Mas Bandi juga punya channel YouTube. Nah, nanti mungkin bisa dilihat bagi yang mungkin akan budidaya ikan. Nah, nanti akan ada tutorial. Kalau saya videonya itu udah ada beberapa video. Nanti saya cantumkan link di deskripsi channel YouTube-nya Mas Bandi. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk siapapun ya, Mas Bandi Iya, ya. amin amin. Nah, kemudian kalau saya lihat di Facebook kan udah ada ini ya, merek dagangnya ya. Ada Apa tuh? hasil ikan sih kemarin, Oh, hasil hasil ikan ya. ikan parit keladi, Hasil ikan parit tadi. Jadi insya Allah memang ori ya, original original dari dari parit daerah tadi. sini, Dan salah satu program Bapak Bupati juga terkait dengan desa wisata ya. desa wisata, Desa mudah-mudahan wisata parit tercapai di tahun 2022 ini. Insya Allah mudah-mudahan tercapai Dan di ini tahun baru 2022. mulai persiapan sih kita nih. Mm-mm. Jadi kalau saya lihat tadi sempat lihat di belakang juga itu di tengah-tengah galengan antara sayur dan sayur itu ada Tengah-tengahnya kita kasih ikan ikan gitu kan, untuk hortikulturanya. hortikulturanya. Jadi nanti misalnya ada istilahnya kawan-kawan yang ingin mancing, di situ mereka mancing, di situ mereka manen sayur, akan semua serba fresh, Mm-mm. seger-seger semua, sayur yang sayur seger, kan pokoknya ikan yang Ikan segar. segar. Jadi mungkin kedepannya juga bisa juga dikasih fasilitas kalau mau dipanggang di sini gitu ya, Nah, insya kedepannya Allah, ya, insya Allah ya. akan kami bikin seperti itu karena memang itu rencana cita-cita saya, tapi ya itu tadi terpenting oleh ya biar Dana. gimana tetap dana. Ya mungkin juga ada teman-teman yang ingin menginvestasikan Ya, ya. amin, amin, Siapa mudah-mudahan. tahu ada yang mau berinvestasi terkait dengan wisata alam lah yang wisata pasti. alam di Parit Kladi. Nah, insya Allah nanti Mas Bandi dan teman-temannya kelompok tani ya Iya, itu terbuka. Jadi untuk memajukan pertanian dan pertanian dan perikanan ya, Iya. budidaya ikan. Mudah-mudahan ini obrolan ini bermanfaat bagi rekan-rekan, bagi teman-teman semuanya yang berminat terkait dengan budidaya pertanian dan budidaya perikanan khususnya di sini. Dan nanti kalau ada yang mau pesan ikan, baik itu dalam jumlah banyak atau dalam jumlah konsumsi keluarga atau dalam konsumsi untuk acara-acara tertentu, Iya. itu bisa menghubungi Mas Bandi. Nanti saya cantumkan kontaknya ya, insya Allah seperti itu. Terima kasih banyak Mas Bandi. Sip. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Amin amin. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam batas kolam.